Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinisha Tria Aresta dengan NIM 070111282328 kelas A Palembang. Hari ini saya akan menjelaskan bab 1 dari buku yang berjudul Kepemimpinan dan Budaya Organisasi. Ruang lingkup perilaku organisasi atau yang biasa disebut PO dapat didefinisikan sebagai pemahaman, prediksi, dan pengelolaan perilaku manusia baik secara individu maupun kelompok yang terjadi di dalam suatu organisasi. 3 elemen organisasi internal yaitu orang, teknologi, struktur, dan elemen keempat yaitu sistem sosial eksternal dapat diambil sebagai ruang lingkup PO. 1. Orang-orang membentuk sistem sosial internal organisasi. Mereka terdiri dari individu ataupun kelompok. Kelompok bisa besar ataupun kecil, formal atau informal, resmi dan tidak resmi. Mereka dinamis. Mereka terbentuk dan mereka berubah dan bubar. Orang adalah hidup, berpikir dan merasa yang menciptakan organisasi dan berusaha mencapai tujuan dan sasaran. Jadi organisasi ada untuk melayani masyarakat dan bukan masyarakat ada untuk melayani organisasi. Kedua, struktur. Struktur mendefinisikan satu-satunya hubungan orang-orang dalam suatu organisasi. Mereka yang berbeda dalam suatu organisasi diberikan peran yang berbeda dan mereka memiliki hubungan tertentu dengan orang lain. Ini mengarah pada pembagian kerja sehingga orang dapat melakukan tugas atau pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, ada teknologi. Teknologi memberikan kondisi fisik dan ekonomi di mana orang bekerja. Sifat teknologi sangat tergantung pada sifat organisasi dan memengaruhi pekerjaan atau kondisi kerja. Dengan demikian, teknologi membawa efektivitas dan sekaligus membatasi manusia dalam berbagai hal. Keempat, ada sistem sosial. Sistem sosial menyediakan lingkungan eksternal di mana organisasi beroperasi. Ini memengaruhi sikap orang, kondisi kerja mereka, dan di atas segalanya memberikan persaingan untuk sumber daya dan kekuasaan. Perilaku organisasi atau PO adalah studi tentang perilaku manusia di tempat kerja dalam organisasi. Dengan demikian, ruang lingkup PO meliputi studi perilaku individu, perilaku antar individu kelompok, dan perilaku kelompok. Ruang lingkup perilaku organisasi. Ruang lingkup PO mengintegrasikan 3 konsep masing-masing, yaitu perilaku individu. Perilaku individu mempelajari mengenai kepribadian individu, pembelajaran hidup, motivasi dan kepuasan kerja. 2. Perilaku antar individu. Perilaku antar individu mempelajari apa yang dilakukan melalui komunikasi antara karyawan di antara mereka sendiri dan bawahan mereka, memahami kualitas kepemimpinan orang, dinamika kelompok, konflik kelompok, dan kekuasaan politik. Contohnya, rapat untuk memutuskan daftar anggota dewan baru. Yang ketiga, ada perilaku kelompok. Perilaku kelompok mempelajari pembentukan organisasi, struktur organisasi, dan efektivitas organisasi. Upaya kelompok yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi adalah perilaku kelompok. Singkatnya, ini adalah cara bagaimana suatu kelompok berperilaku. Contohnya sepak bola, rally, dan lain-lain. Perilaku peran organisasi. Perilaku organisasi memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan organisasi, yaitu 1. Meningkatkan kepuasan karyawan, 2. Mengurangi kemungkinan konflik, dan ketiga, memfasilitasi manajemen, keempat, membantu dalam motivasi, kelima, meningkatkan efisiensi organisasi, keenam, mengembangkan sifat positif, dan yang ketujuh yaitu membantu dalam penilaian kinerja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.